Oke, baik Mas. Terima kasih ya Mas sudah bergabung pada Zoom malam hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya Mas di sini saya. Sebelumnya saya mau eh, s- mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Langsung saja saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Oke Mas, mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas secara singkat, silakan. Ya, baik, Mbak. Mengisi, terima kasih ya, Mbak, ya, atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdian, bertugas di BPTD Khusus Maluku Utara. Saya ditempatkan di salah satu pelabuhan yang ada di wilayah kerja BPTD Khusus Maluku Utara. Oke, terima kasih Mas. Gimana nih Mas kabarnya? Baik Mas, sehat? Ya, Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat, Mbak. Mbak sendiri gimana? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat Mas. Oke Mas, mungkin kita langsung saja ya Mas. Di sini saya mau menanyakan terkait pengalaman Mas Firdian nih sebagai insan perhubungan yang bekerja di lapangan secara langsung yang berhadapan dengan pengguna jasa. Nah, gimana sih Mas? Mungkin bisa ceritakan sedikit Mas tentang pengalamannya? Ya, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, ya. Udah mau sharing-sharing dengan saya terkait ya tugas lah, tugas dan fungsi insan perhubungan selama di lapangan. Nah, jadi saya itu bertugas di salah satu pelabuhan yang ada di wilayah kerja BPTD Kota Maluku Utara. Itu banyak nih problema-problema yang dihadapi. Yang pastinya itu menyampaikan informasi. Kita sebagai insan perhubungan itu menyampaikan informasi kepada pengguna jasa itu harus secara akurat, akurat dan komunikatif. Nah, penyampaian tersebut apakah dapat diterima oleh pengguna jasa atau tidak dari cara menyampaikannya. Nah, cara menyampaikan di sini kita sebagai insan perhubungan haruslah menyampaikan secara humanis dan harmonis, Mbak, agar penyampaian tadi dapat disampaikan secara efektif dan efisien dan secara maksimal kepada pengguna jasa. Mbak. Oke, oke Mas, kalau begitu tadi kan Masnya menyinggung terkait dengan humanis ya Mas, sama harmonis. Kebetulan sikap harmonis kan ada di dalam nilai-nilai berakhlak ya Mas. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit pengalaman harmonis di tempat Mas bekerja. Silakan Mas. Nah, pengalaman saya ya selama ini itu selalu menerapkan penyampaian informasi yang humanis dan harmonis. Nah, tadi saya sedikit memang ada menyinggung nih. Baik, jadi kita akan ulik-ulik terkait humanis dan harmonis. Kebetulan ada juga di nilai-nilai berakhlak yang Pak Mirza pelajari. Nah, humanis di sini kita harus menyampaikan itu secara manusia, Pak. Ya, secara manusia lah, karena kita face to face nih, Pak, pada Ya. penggunanya. Nah, penyampaian ini kita haruslah uh, sesuai dengan keadaan. Contoh misalnya dari segi bahasa, maka kita harus mempelajari ini, Pak, bahasa yang kita sampaikan kepada pengguna jasa tadi. Karena Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini kan yang pastinya berbeda-beda mau menyampaikannya uh, secara tepat yang gitu. Nah, harmonis di sini kita haruslah dapat bekerja sama, Mbak. Dapatlah bekerja sama baik sesama petugas yang sudah lama bekerja di tempat tersebut maupun secara petugas dengan pengguna jasa yang lainnya agar menyampaikan informasi tadi, ya bahasanya mereka sebagai translator loh, Mbak, gitu kan. Menyampaikan informasi tadi tepat sasaran, Mbak. Karena pengguna jasa ini terkadang itu bingung, Mbak, menerima informasi yang sudah kita sediakan melalui media cetak, apakah itu brosur, pamflet, leaflet, spanduk dan lain sebagainya. Maka di sini hadirlah petugas tadi face to face langsung menyampaikan informasi secara akurat dan tepat kepada pengguna jasa. Oke, baik Mas. Mungkin bisa ceritakan terkait dengan tantangan apa sih yang Mas hadapi di lapangan terkait dengan sikap humanisnya. Silakan Mas. Ya.
Baik, Mbak. Jadi gini, Mbak. Tadi juga saya singgung terkait bahasa, ya, Mbak. Bahasa, budaya. Gitu. Jadi awal-awal saya penempatan di sini, itu yang paling penting itu adalah bahasa, Mbak. Jadi ketika kita bahasa itu berbeda, maka itu komunikasi akan terhambat, Mbak. Jadi gimana caranya begitu kita ditempatkan di satu wilayah, kita harus mempelajari ini bahasa dan budaya. Karena dengan bahasa dan budaya tadi kita juga mengerti nih gimana cara berbahasanya, bahasa yang digunakan bahasa apa gitu kan. Jadi kita menyampaikan informasi pasti tepat sasaran. Tapi ketika kita terkendala dengan hal itu, maka butuhlah kolaborasi dan kerjasama tadi, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, sesama petugas yang sudah ditempatkan lama di sana, atau sesama pengguna jasa lain. Baik itu misalnya, apa ya, uh, kantin, tukang kantin, atau guru, gitu kan, agar sebagai translator lah. Nah, dari situ kita juga perlahan-lahan untuk mempelajari bahasanya. Oke, mungkin bisa ceritakan juga pengalamannya Mas. Mungkin kan ini Masnya di luar Jawa ya Mas, di Maluku Utara. Ya, Ya, mungkin ada perbedaan nggak sih Mas antara di Jawa sama di luar Jawa terkait dengan mungkin dengan karakter atau mungkin dengan penyampaiannya atau bagaimana? Silakan Mas. baik, Mbak. Jadi yang pastinya ada perbedaan ya, Mbak, dari budaya dan bahasa, Mbak. Apalagi yang ditempatkan itu, yang notabene-nya itu ditempatkan jauh dari uh, keramaian, jauh dari perkotaan gitu. Ya. Jadi kayak di wilayah Jawa yang bisa dikatakan perkembangannya sudah pesat, maka mungkin mayoritas itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya berbeda dengan wilayah timur, itu yang notabene-nya penempatan yang lumayan jauh dari wilayah perkotaan, maka mungkin mayoritas masyarakatnya masih menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah, disitulah tantangan kita sebagai insan transportasi untuk mempelajari bahasa-bahasa tadi, Mbak. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Mbak. Jadi awal ditempatkan yang kita pelajari harus budaya dan bahasa. Itu yang paling penting. Karena kita menyampaikan informasi, Mbak. Oke, baik. Menurut saya gitu sih, Mbak. Oke, oke, oke. Terus ini ada tipsnya nggak Mas dari Masnya? Mungkin tips kan Mas sebagai insan perhubungan yang terjun langsung di lapangan, mungkin ada tipsnya terkait dengan pengguna jasa dan sebagainya mungkin. Silakan Mas. Ya, kalau tips dari saya, Mbak ya, Hmm. tips dari saya yang pastinya setelah kita ditempatkan dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, gitu kan, tetap pada pepatah itu mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun ditempatkan, kita harus mempelajari ini bahasa, budaya, suku, gitu kan, agar kita sebagai insan transportasi yang menyampaikan informasi itu tersampaikan dengan baik dan benar, Mbak. Tepat sasaran. Jadi tips dari saya, trik dari saya juga, pelajarilah bahasanya, pelajarilah budayanya dimanapun kita ditempatkan. Jadi gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas atas pengalaman Mas selama bekerja ya sebagai insan perhubungan. Dan sebelumnya terima kasih banyak ya Mas sudah sedikit berbagi informasi, pengalaman di lapangan. Semoga saya bisa menerapkan ya Mas apa yang sudah Mas sampaikan tadi. Dan kedepannya nanti semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Oke. Mungkin itu saja Mas ya dari saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya Mas. Eh, Mungkin barangkali saya ada kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Mohon maaf, Mas. Mungkin itu saja, Mas. Mungkin ada penutup, Mas. Silakan. Ya, terima kasih juga dari Mbak Mirza yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing, Mbak, ya, terkait ya pengalaman kerja lah di lapangan. Ya, semoga Mbak Mirza juga cepat menyelesaikan latsarnya dan bukan cuma hanya nilai berakhlak harmonis ya, Mbak, tapi nilai-nilai berakhlak lainnya juga wajib diterapkan cepat perlahan-lahan. Gitu. Jadi ya semoga sukses, lancar dalam melaksanakan latsarnya.
Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mas. Oke, saya tutup ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.